Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya selamat sore kawan-kawan di alumni Semandel dan semua yang menonton IG Live dan IG Dr. Alumni Semandel Live ini. Selamat sore juga buat Akang Hafiz. Sehat Kang? Sehat, Bang. Alhamdulillah. Masih sibuk di rumah sakit nih? Masih baru kelar tadi jam setengah 4. Oh, oke. Tapi alhamdulillah tadi sehat ya. Insya Allah Sehat, masih sehat. punya waktu ya. Buat ini kita sore ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman semua di sini dalam acara ngabuburit sehat bareng Dr. Alumni Semandel dengan judul Kiat Menjaga Stamina dan Menjaga Kelelahan Kerja Saat Puasa. Temanya begitu ya Kang Hafiz ya? Ya, begitulah. Iya. Yang penting sehat. Iya, masalah menjaga stamina dan mencegah kelelahan ini memang menjadi satu hal yang istimewa ya pada saat bulan Ramadan. Karena kita tahu juga bahwa banyak kebiasaan-kebiasaan yang otomatis berubah. Jam tidur berubah, pola makan berubah, kemudian juga yang mungkin kalau yang berkantor sih pola kerjanya tetap sama ya, harus masuk jam sekian. Tapi di saat makan siang mereka nggak dapat makan siang. Nah mungkin dalam hal ini Kang Hafiz, Dokter Hafiz bisa apa namanya menyampaikan kiat-kiat untuk gimana sih supaya kita tetap sehat, tetap segar, nggak gampang lelah pada saat bekerja di saat kita menjalankan ibadah puasa. Silakan Kang Hafiz. Oke, makasih, Bang. Oke, jadi sebenarnya sih sederhana ya. Jadi mau kita kerja bagaimanapun dalam puasa, prinsip untuk bisa menjaga kesegaran badan itu adalah ya kebiasaan yang kita lakukan, harus kita jaga. Yaitu sederhana, yaitu makan, ngatur minum, ngatur aktivitas, ngatur tidur, dan satu adalah mengatur psikologis kita. Jadi 5 poin itu yang harus kita pahami. Dan adaptasi itu yang kita akan ubah dari yang bukan puasa menjadi puasa. Sehingga dengan 5 menjaga ini kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa, bahkan mungkin lebih produktif karena ada aspek psikologis terhadap sesuatu yang kita anggap puasa. Karena kita bilang puasa itu bagus gitu kan ya. Jadi sesuatu hal positif harusnya menambah positif, bukan sesuatu yang positif malah jadinya turun produktivitas ya. Jadi sesuatu yang positif harus kita tingkatkan dengan produktivitas, Bang. Jadi nomor 1 adalah makan. Makan kita harus bagaimana? Makanan itu kita atur. Jadi kita atur, jadinya adalah atur bagaimana kita mengaturnya adalah menjadi posisinya adalah ada pagi, kan ada sahur, kita biasa makan 3 kali, ini berubah menjadi sahur dan buka. Kita harus mengatur bagaimana pola makannya. Otomatis pola makannya kita harus memperbanyaknya dibuka memang, yaitu sekitar 30-40% kalori kita di sana. Dengan sahur kita kejar sampai 30%, sisanya adalah selingan. Namun bukan berarti ketika buka kita langsung memakan semua kalori kita, tetapi harus dibagi. Jadi intinya adalah pembagian kalori pada saat kita sahur dan pada saat kita buka, dan otomatis kita ada cemilan. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana mengatur jenis pola makannya. Jadi kita tahu bahwa sahur biasanya harus prinsipnya adalah memang lebih sedikit daripada buka, tetapi bukan berarti didikitkan. Keseringan adalah kita lebih sedikit, yang penting asal sahur. Bahkan kita bangun pas azan, mau azan kita langsung minum teh manis saja, yang penting sahur, yang penting bisa puasa. Nah, mekanisme itulah yang menjadi salah, karena sahur patokan utamanya kita untuk bisa beraktivitas, karena kita butuh energi. Iya. Makanya sahur harus disiapkan dengan baik, karena prinsipnya kalau tidak disiapkan dengan baik, ya sahurnya nggak siap, aktivitas kita ya akan jadi lemas. Belum kerja aja udah lemas, apalagi kerja. Iya. Gitu kan? Jadi otomatis kita harus nyiapin kalori dan baik di sahur. Jadi utamanya dari sahur, walaupun kapasitas mungkin lebih kecil daripada yang buka, tetapi jangan artinya jadi lebih kecil.
dan seadanya. Nah, selanjutnya apa jenisnya yang kita makan? Yang pertama yang kita makan adalah harusnya seperti prinsip dari piringku, sama. Yaitu kita ada prinsip piringku, Bang. Jadi piringku itu adalah bagaimana kita membagi satu piring, di mana sepertiganya adalah karbohidrat, sepertiganya adalah lauk pauk, dan sepertiganya adalah sayuran. Artinya kita akan dapat banyak energi dari karbohidrat, tapi kalau bisa karbohidrat yang kompleks. Yang karbohidrat yang sifatnya yang sederhana seperti air gula gitu ya, langsung, karena akan booster kencang tapi akan turun langsung pada saat sebelum di tengah-tengah. Jadi akhirnya kita akan lemas juga. Jadi harus booster sehingga perut kita terjaga. Selanjutnya adalah sayur. Kita harus bisa menjaga serat kita, dan lauk pauk menjadi protein. Mungkin efeknya nggak langsung, tetapi akan memberikan efek yang sangat bagus untuk nantinya kita produktivitas bekerja. Nah, selanjutnya adalah jangan ketika udah turun, tapi jangan juga kekenyangan, karena takut kita harus jaga-jaga jadinya kelebihan. Kenapa? Karena kalau kita makan kelebihan, maka perut kita akan mengembang, perut kita akan berusaha lebih keras, sehingga semua energinya malah untuk perut. Habis malah di situ ya. Iya, malah lemas, ngantuk gitu ya, pingin tidur. Jadi sahur itu penting bagaimana kita bisa menyingkapi jenisnya dan porsinya. Gitu dia. Barulah kita nanti saat kita buka. Nah, buka juga jangan pelampiasan. Pelampiasan harus dibagi-bagi. Ya, jadi kalau prinsipnya kalau kita beraktivitas bagaimana kita bisa mengatur pola makan, terutama kita di sahur, yaitu bagaimana porsinya yang pas dan jenisnya juga pas. Nah, itu usulan pertama, itu makan. Makan aja kita. Jadi kuncinya ada di waktu sahur ya. Di waktu sahur, tetapi nah, karena kita rolling, ya, apa yang terjadi di buka pasti akan terjadi di sahur. Jadi kalau kita buka kita salah-salah karena pelampiasan langsung makan banyak, otomatis perut kita akan kekenyangan. Dan kalau kekenyangan sampai malam, kita bisa gangguan tidur atau malah kita ketiduran. Yang pagi-paginya, yang pas sahur, kita jadi malas makan. Jadi malas makan, ya akhirnya sahurnya amburadul lagi. Ada perubahan itu nggak sih, Dok? Perubahan apa namanya, siklus metabolisme kalau ada hari-hari biasa siklus metabolisme. Jadi kalau misalnya hari-hari biasa kan kita tahu bahwa pagi kita makan, kita dapat energi jam sarapan itu bisa perut akan bekerja pada ini sampai siang hari makan lagi, perut dapat makan asupan makan lagi, kemudian perut bekerja menghasilkan energi dan segala macam. Nah, di dalam selama periode puasa itu bagaimana itu itunya bilang siklus metabolismenya barangkali ya. Oke, yang dipahami nomor satu adalah siklus metabolisme secara umum sebenarnya kalau dalam tubuh itu hanya mau kebagi dua, yaitu malam hari dan pagi hari, diurnal dan nokturnal. Artinya mekanisme tersebut yang akan berjalan, tetapi metabolisme lain ya sebenarnya sama saja. Kita masuk makan, badan akan memproses. Yang berbeda adalah adaptasinya. Kita terbiasa makan jam segini, nggak makan. Bagaimana kita bisa beradaptasinya? Nah, tubuh memang butuh beradaptasi, tetapi mekanisme metabolisme sama, Bang. Makanya, sama ya. Yang walaupun kata orang ada yang bilang jam segini kerjanya organ ini, jam segini organnya ini, jam segini organnya ini, sebenarnya itu mitos. Itu mitos? Mitos, enggak. Kita nggak benar. Jadi tubuh itu akan bekerja sepanjang 24 jam dengan varian dari tadi pagi hari dan malam hari. Tidak ada jamnya. Masa kita bilang makanya masa kita bisa bilang jantung hanya kerja dari jam segini sampai jam segini, habis itu tidur jantungnya. Ya enggak kan gitu ya. Karena semuanya akan bekerja, cuma adaptasinya. Karena badan juga butuh beradaptasi. Sama kayak kita berolahraga atau bagaimana kita butuh adaptasinya. Dari yang terbiasa, tapi prinsipnya adalah itu. Bagaimana kita bisa menyiapkan badan. Menyiapkan. Jadi jangan sampai kelebihan dan kekurangan, salah strategi.
Nah, itu dimakan saja kita harus punya strategi, apalagi yang lain nih, Bang. Nah, Ya, kita strategi. selanjutnya nih. Nah, Selanjutnya, soal makan udah, soal minum. Minum pun kita harus punya hmm, strategi. Minum yang baik, kecuali ya punya kondisi medis tertentu ya, kayak sakit jantung atau sakit ginjal. Maka kalau kita nggak punya gangguan tersebut yang dibatasi airnya, maka disarankan untuk tetap minum dengan kondisi 8 gelas per hari, alias 2 sampai 3 liter per hari, Bang. hmm, Nah, kita harus mensiasatinya dengan cara membagi 8 itu antara buka sampai sahur. Ada yang bilang 4-4 sistemnya atau 2-4-2. Yaitu prinsipnya adalah minum 2 gelas pada saat buka, gitu, benar-benar buka ya. Yaitu baik buka maupun sebelum buka. Biasanya sebelum buka 1 gelas lagi pada saat mau sholat maghrib, ya. Kemudian 4 pada saat malam, yaitu 1 pada saat makan besar, 1 sebelum taraweh, 1 setelah taraweh, 1 dan 1 lagi adalah sebelum tidur. Sisa 2-nya lagi kemana? 2 lagi ada di sahur, yaitu saat sahur sebelum makan, iya, sebelum makan dan sesudah makan. Jadi 8 itu masih kita atur. Jadi memang kebutuhannya 2 liter sampai 3 liter. Kecuali memang yang tadi kayak ada pasien jantung atau pasien ginjal yang dibatasin minumnya gitu ya. Tapi kalau nggak dibatasi, kita harus bisa mencapai segitu, Bang. Nah, kan saran minumnya itu seringkali kita lupa tuh. Air putih aja atau gimana? Sebenarnya tidak harus air putih. Ya, tapi air apa saja karena prinsipnya adalah itu akan masuk ke dalam kita sebagai air. Cuma masalahnya airnya kan ada air yang tepas, contoh air putih. Tapi air yang nggak pas, contoh air kita malam-malam minum air soda sebelum tidur, nggak mungkin juga kan, Bang? Iya. Minum Coca-Cola sebelum tidur, kita nggak bisa. Ya. Jadi artinya kita bisa gimana, Dok? Nah, kalau kopi, Bang, kopi kan kalau kopi diminum, masalahnya adalah kopi harus dipahami. Ketika dia minum kopi, itu nggak ada masalah airnya jumlahnya. Masalahnya adalah dia ada 2 efek. Satu, dia kebangun. Jadi pola minum kopi itu harus tahu kapan. Ya, mungkin pas malam karena nggak jadi tidur nantinya. Karena masalah nanti adalah masalah tidur akan mengganggu produktivitas pada saat puasa. Kita bahas nanti pas bahas tidur. Siap. Kopi itu bisa. Yang kedua adalah kopi punya efek diuretik. Namanya adalah kencing banyak lebih banyak, Bang. Oke. Artinya bisa saja kita minumnya secangkir yang hilang 2 cangkir. Lebih banyak malah. Jadi ketika kita mau minum kopi, kita harus tahu waktunya dan kita harus bisa meminum jumlah minumnya harus lebih banyak. Karena apa? Karena kopi akan mengurangi air lebih banyak gitu, Bang. Jadi nggak ada masalah dengan minum kopi. Karena saya juga minum kopi. Tapi ketika saya tahu minum kopi, maka saya harus nambahkan 1 gelas air putih saya tambahin. Kenapa? Karena ketika saya minum kopi, kencing saya akan lebih banyak. Seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Yang penting kita harus tahu. Makanya kenapa yang sederhana biar nggak pusing adalah air putih. Tapi prinsipnya sih minum, tapi kita harus tahu minumnya kapan dan minumnya efeknya apa. Gitu, Bang. Jadi tetap harus diganti ya, Dok. Artinya kita mau minum kopi segelas karena ada yang dibuang melalui kencing itu, kita harus menggantinya lagi dengan gelas yang lain ditambah lagi gitu ya, Dok ya. Karena kopi itu efeknya kencing, Bang. Jadi kalau kita minum kopi itu kadang-kadang lebih cepat kencingnya daripada minum air putih. Iya. Oke, itu kalau itu kan tadi Kang Hafiz atau Dokter Hafiz ini bicaranya soal makanan sahur dan waktu berbuka. Biasanya kalau buka orang pada ngamuk ya makannya. Ya. Terus apakah ada kiat untuk sebaiknya sahur itu jam berapa, Dok? Jadi prinsipnya nggak ada. Oke, sebenarnya pada saat sahur itu kita nggak ada masalah. Karena sahur itu kan prinsipnya sesuai dengan sunnah, Bang. Mendekati ya. Jadi prinsipnya nggak ada masalah untuk timingnya. Masalahnya adalah jumlah dan porsinya. Yang sedikit berbeda adalah bukanya, Bang. Ketika berbuka, yang kita langsung adalah
kita pasti akan selalu lihat ya, apalagi kalau kita makan di all you can eat tuh. Belum mulai aja semua udah habis. Karena udah Iya, disiapin. biasanya gitu memang. Ya langsung diambil semua, ambil semua. Jadi apalagi bukber, langsung diambilin semua, ditaruh di situ. Jadi sebenarnya adalah ketika dia berbuka, maka porsinya terbagi. Makanya kan ada bilang pas buka sekali, gitu ya, pas makan besar dan satu nanti ada cemilan. Nah, jadi nggak langsung dilengkapin semuanya pada saat langsung beduk, langsung dihabiskan tuh semuanya. Tapi dibagi-bagi, karena apa ya? Tadi juga sunnah kan buka yang penting yang manis. Iya. Iya, padahal tapi sayangnya kita berdua nggak ada yang manis, Bang. Iya. Ya jadi prinsipnya adalah tadi kita prinsipnya adalah buka dulu yang sederhana. Tadi makanya 10 sampai 30% dari porsi buka itu di awal. Habis itu ya Kalau kita buka bisa dengan sholat sederhana maghrib. berarti bukanya di restoran Padang dong, Dok. Waduh. Saya lebih baik di yang pagi sore aja, Pak. Pagi sore. Oke, lanjut, Dok. Jadi prinsipnya adalah tadi kita bukanya yang sederhana saja dulu, yang buka pertama 10 sampai 30%. Habis itu kan kita bisa sholat. Kita udah penting energi kita udah akan dapat. Selanjutnya barulah kita masukin ke dalam yang sifatnya adalah yang makan besar. Nah, jadi udah turun agak naik terus mulai turun lagi makan besar nih energinya. Habis makan besar kita taraweh, habis itu boleh ngemil kan? Sehingga jaraknya terbagi. Nggak langsung dalam satu, langsung penuh, langsung kenyang. Nggak langsung dipenuhin gitu ya? Iya, nggak langsung dipenuhin. Kesalahan kita kan langsung penuh semua, yang penting jangan kehabisan. Makanya bukmuk dibilang bukan ngamuk. Iya, seperti itu. Jadi prinsipnya adalah seperti itu sih, Bang. Jadi konsepnya adalah makannya sedikit kita atur. Nah, habis kita udah makan, kita atur minum, bagaimana kita beraktivitas, Bang? Nah, aktivitas bukan berarti kalau kita tidak kalau kita berpuasa bukan berarti kita tidak boleh olahraga. Ya. Karena malah disarankan olahraga, karena olahraga itu walaupun awal-awal berat, tapi selanjutnya akan membuat badan kita beradaptasi lebih kuat dalam hal stamina. Ya, yang terpenting tadi juga, ya, kalau kita ngomong olahraga, kita harus mengatur waktu olahraganya. Waktu yang bagus adalah pasca sahur, yaitu setelah subuh. Ya, habis subuh kita olahraga, atau sebelum kita buka, atau setelah buka. Jadi kalau yang pagi adalah pada saat setelah subuh, pada saat sore adalah pada saat kita sebelum buka atau setelah buka. Yang buka yang buka pertama ya, yang sederhana tadi. Nah, kalau bukan mau dilakukan pada saat aktivitas pagi, maka gunakanlah aktivitas yang ringan, olahraga yang ringan, cukup sampai 15 menit, Bang. Tapi kalau yang sore itu boleh lebih lama, yaitu 30 menit, dan intensitasnya boleh sedang sampai ringan sampai sedang. Jadi dengan begitu aktivitasnya akan rutin, walaupun awal-awal akan lelah, tapi habis itu akan menambah stamina, sehingga kita akan lebih segar dalam hal berproduktif. Jadi kita akan lebih produktivitas. Jadi memang disarankan untuk kita tetap beraktivitas. Yang sering adalah kita malah olahraga gitu ya. Iya, biasanya gitu kan. Iya. Ada pula kan misalnya ada juga yang beralasan kalau mau olahraga pagi ya, mau olahraga pagi, takutnya wah nanti saya olahraga keluar keringat malah dehidrasi nanti siangnya. Karena kan cairan yang masuk dikeluarkan lagi melalui keringat di olahraga itu. Ada kekhawatiran seperti itu kalau olahraga pagi, Dok? Ya, makanya kalau bisa setelah dari sahur, Bang, atau setelah subuh, dan hanya 15 menit, intensitasnya ringan. Jangan sampai intensitasnya sedang berat. Pasti akan kelelahan. Kalau mau lebih lama, gunakanlah menjelang buka. Karena kita bisa menjamin dehidrasi, Bang. Tapi jangan harus dipahami adalah dehidrasi selama puasa itu ada istilah dehidrasi tersembunyi. Karena kita tidak minum. Jadi ketika kita beraktivitas, terutama orang-orang di lapangan kan, nah itu kan panas cahaya, keringat langsung menguap sehingga kita tidak berkeringat, tapi langsung menguap sehingga kita nggak sadar terjadi dehidrasi.
Mhm. Ya, atau pada saat kita, bahkan jangankan itu, pas kita tidur, kalau kita nggak minum air putih sebelum tidur, kita mungkin akan hilang dehidrasi, Bang. Mhm. Jadi makanya mencukupi cairan yang tadi, yang 8, minimal 8 gelas, itu harus kita pastikan, supaya kita menghindari terjadinya dehidrasi yang tidak terlihat. Karena kita hilangnya cairan tidak cuma karena olahraga. Kalau ruangan ber-AC itu berpengaruh nggak pada dehidrasi, Dok? Kalau AC itu tergantung, Bang. Jadi kalau AC itu kan dia tidak mengurangi, dia tidak mengurangi penguapan, sehingga jadinya harusnya dia mencegah dehidrasi, mencegah kehilangan. Tetapi dia membuat kulitnya jadi kering. Oh, Jadi pengaruhnya ke kulit aspeknya ya. akan berbeda. Asal AC-nya diservis rutin ya, Bang. Iya, 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 iya. Kalau AC-nya nggak di servis rutin, malah berdebu, kalau nggak panas. Iya, malah sakit kan malah. Iya. Dok, kalau kalau kan biasanya kalau puasa keluhan yang umum ya, keluhan yang umum itu adalah rasa ngantuk jadi ini apa namanya jadi luar biasa di saat pagi ke siang itu. Biasanya itu kan mempengaruhi ini juga ya, mempengaruhi apa ya, sirkumstansi atau kondisi kerja kita lah gitu loh. Nah, gimana kiat-kiat untuk mengatasi itu, Dok? Dan apa biasanya penyebab, karena penyebab kantuknya kan bukan kantuk yang biasa di saat kita sehari-hari di kondisi kita tidak berpuasa, munculnya di saat biasa di bulan Ramadan ini lebih banyak orang yang mengantuk. Itu penyebabnya apa dan kira-kira gimana kiatnya itu, Dok? Nah, ini tadi kita sudah ngatur makan, ngatur minum, ngatur aktivitas. Yang keempat adalah ngatur tidur, Bang. Nah, jadi kita bisa minta ngatur, karena kita berubah adaptasi, maka kita harus bisa mengatur pola tidur kita pada saat puasa. Nomor 1, paling sederhana, tidurnya lebih cepat. Jadi tidur itu harus disarankan lebih cepat, sekitar 30 menit atau 1 jam daripada biasanya. Kenapa? Karena kita ada sahur, Bang. Jadi kita harus bangun. Jadi kita harus bisa mencukupi tidur kita yang malam. Kita bisa mentidurkan kita bisa tidur dengan waktu yang cukup, jangan menyebabkan waktu kita tidak cukup. Apalagi kalau kita mau aktivitasnya adalah aktivitas ibadah malam, ya tahajud dan lain, otomatis kita bisa mengatur istirahat kita yang malam, karena itulah istirahat yang benar atau istirahat yang tidur. Nah, supaya bisa tidur, kita harus bisa mengatur lingkungannya, karena kita mengubah pola kan, Bang. Jadi kita gimana caranya kita bisa langsung terlelap, bukan terpikir untuk terlelap, karena akan mungkin lama. Jadi kita bisa mengatur lingkungan kita dan kita mempercepat pola tidur kita. Itu yang paling pertama untuk yang malam. Yang kedua adalah pola makan, karena berhubungan dengan pola makan ya tadi. Kalau kita makan kebanyakan di sahur, maka semua aktivitas akan ke perut, yang akhirnya akan menyebabkan terganggunya peredaran darah dan nutrisi ke seluruh badan. Efeknya jadi ngantuk. Atau kita kekenyangan, jadi malas ngapa-ngapain, gitu kan? Nah, itu yang terjadi juga pada saat kita makan malam, makan buka. Karena kita terlalu banyak makan, sehingga kita perutnya terlalu penuh, jadi kita akan mengalami gangguan tidur juga, Bang. Oh, oke. Jadi pola makan itu akan mengatur pola tidur pas siang hari dan pola tidur malam hari. Nah, caranya adalah itu, karena kalau gitu berarti malamnya sudah baik ya, kita tidak paksakan, pola makannya juga bagus. Yang terakhir adalah sebenarnya tidak salah untuk mengantuk, Bang. Karena sebenarnya tidur siang itu cukup baik untuk menciptakan recharge ya. Jadi refreshing badan kita untuk dapat energi baru. Istilahnya kalau di luar napping namanya. Nah, power nap. Nah, power nap adalah bagaimana kita bisa tidur. Nah, tidurnya kira-kira di jangan kurang dari jam 10 dan jangan lebih dari jam 2. Oh, di antara jam itu ya, jam 10 jam 2 ya. Dan hanya 15 menit sampai 30 menit. Oh, oke.
Jangan berlebih, karena kalau dia terjadi di luar area itu ataupun berlebih, artinya akan menyebabkan jadinya tidur beneran yang kalau bangun akan menyebabkan gangguan ya kayak kita pas bangun tidur dibangun tiba-tiba, Bang. Jadi malah produktivitasnya turun. Kalau Jadi saya pola ngebayangin, tidur, Heeh. jadi pola tidur kita adalah memang disiapkan untuk tidur siang, gitu ya. Cuma tidur siangnya yang efektif, yaitu 15 sampai 30 menit, Mhm. dan untuk recharge, gitu. Dengan pola malamnya jangan berubah, gitu. Hanya dipercepat, tapi jangan berubah kita kurang tidur, Bang. Dengan kayak begitu kita akan lebih baik. Ini mungkin kaitannya soal ngatur waktu. Ini buat teman-teman yang bekerja di kantor ya, yang ada jam kantor, ada jam istirahat kantor kan. Ya, Biasanya jam istirahat kantor itu jam makan siang antara jam 12 sampai 12.30 atau 12 jam 13 lah ya, 1 jam ya. Biasa ada juga yang pergi meeting justru di jam-jam segitu. Nah, kaitannya mungkin kalau tadi Dokter Hafiz bilang bahwa yang ideal itu istirahat 15 sampai 30 menit. Kalau di hari kerja biasa mungkin akan bertabrakan dengan waktu jam makan siangnya. Tapi kalau di bulan puasa ini justru ada kesempatan ya untuk melakukan hal itu ya. iya, Bang. Jadi ketika kita ada waktu istirahat, malah kita gunakan salah satunya adalah tadi power nap, tidur siang, boci, ya, bobociang, ya. Dimana kita 15 sampai 30 menit sehingga dengan efektivitas, maka nanti kita akan lebih segar. Jadi begitu. Jadi kita memang akan membantu. Nah, kita gantikan tadi biasanya kita makan, gitu ya, dapat energi dari makan, dan kita dapat energi dari istirahat tidur. Ini poin penting ini sebenarnya, Kang. Tidur siang di waktu yang tepat itu adalah poin penting ya. Saya sendiri jujur aja baru dapat masukan ini gitu loh. Karena selama ini kan kalau puasa yang lebih terasa itu adalah ngantuknya. Mungkin ngantuknya karena pola tidur, karena pola makan pada saat sahurnya gitu, atau pola tidur di saat malamnya. Tapi yang jelas poin bahwa kita punya waktu buat recharging di antara jam 10 dan jam 2 itu adalah masukan yang baru itu sebenarnya buat saya itu. Dan mungkin juga buat teman-teman yang sudah hadir di IG Live ini, ada kita tercatat tadi saya sempat lihat ada Dokter Bonti, Dokter Heri, terus ada teman saya Om Bud Budiman Hakim, lalu ada Mui, ada siapa lagi, kita sapa mereka dulu. Bisa lanjut lagi, Dok, mungkin ada kiat-kiat lain yang dari Dokter Hafiz yang bisa disarankan untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, gimana kita bisa menjaga stamina dan mencegah kelelahan kerja itu, selain apa yang sudah Kang Hafiz sampaikan di sini? Nah, tadi kan udah, Bang. Jadi mengatur pola makan, mengatur pola minum, mengatur aktivitas, dan terakhir mau mengatur pola tidur. Yang terakhir, apapun kesehatan dan kita berhubungan puasa, maka sisi psikologis itu penting. Ketika kita anggap itu puasa adalah ibadah, dan puasa itu bagus, maka mindset positif itu akan muncul. Maka kita akan lebih recharge lagi, lebih inspiratif lagi. Jadi kita jadi kita nunjukin bahwa ya gue puasa, gue bisa. Nah itu dia. Jadi malah harus dapatkan kan kalau puasa ketenangan. Kita menjaga supaya semuanya nggak marah-marah. Harus ya di tempat kerja. Ini kalau kita ngomongin tempat kerja, harusnya nggak ada yang marah, benar nggak, Bang? Iya banget, iya banget. Nah, artinya produktivitas harusnya naik dong. Biasa kena marah, sekarang kita harus bisa. Iya. Jadi artinya adalah kita mendapatkan positive thinking, positive mindset, karena puasa yang kita lakukan adalah untuk hal yang positif. Nah tadi kita juga ada istirahat, iya ibadah. Bahkan ketika istirahat, kita ada waktu untuk tidur, tadi tidur siang, tapi kita juga bisa ada waktu untuk beribadah. Dan ketika kita beribadah, kita meningkatkan, maka pemikiran mindset kita untuk mengenai capek, lelah, lapar pun akan hilang, Bang. Iya, iya. Nah itu dia. Jadi bagaimana, iya ke distrik, tapi distriknya distrik positif. Iya. Jadi itu, Bang.
Jadi saya coba bilang, ketika kita mau berproduktif dalam hal kerja selama dari puasa, ingat aja 5 aja. Atur makan, atur minum, atur aktivitas, atur tidur, dan mindsetnya. Karena puasa kita memang untuk ibadah. Begitu, Bang. Oke, mindset itu menjadi bagian yang cukup vital sebenarnya kan dari semuanya. Karena apapun yang kita lakukan, kalau mindset kita tidak positif, ya negatif juga jatuhnya ya. Iya. Ada lagi nggak, Dok, yang bisa disampaikan selain selain kelima poin tadi gitu? Bagaimana kalau misalnya dengan teman-teman atau kawan-kawan yang kebetulan ada penyakit bawaan yang dibawa pada saat menjalani ibadah puasa, kan kita tahu ada banyak penderita diabetes, barangkali penderita kolesterol, penderita itu segala macam. Apa saran-saran dari Dokter Hafiz gitu untuk para penderita diabetes ini misalnya, atau misalnya orang yang sakit yang mereka harus rutin minum obat, tapi karena adanya ibadah puasa ini yang harusnya mereka minum obat siang 2-3 kali sehari, terus ada waktu makan minum obatnya siang itu, terus jadi tidak bisa minum obat, itu gimana, Dok? Oke. Bang, jadi prinsipnya adalah kalau kita ngomongnya adalah orang yang populasi spesifik yang punya penyakit yang harus diatur, nomor satu adalah tadi, kalau kita mau puasa harus ada persiapan, maka untuk orang yang punya ide juga harus ada persiapan. Jadi yang nomor satu kata kunci adalah pengaturan yang tadi butuh persiapan, maka untuk yang ini juga butuh persiapan. Jadi sebelum kita mau puasa harus kita siapkan. Harus kita melakukan pengaturan. Contoh, jadi pasien diabetes, apakah dia sudah bisa siap untuk puasa? Jadi kalau dia gulanya lemes-lemes, nggak kuat, ya otomatis kita nggak bisa kan, kita puasakan. Kita paksakan untuk puasa. Tapi kalau dia sudah kita atur nih, sebulan atau 2 bulan, Bu, Dok, saya mau puasa, Dok, saya siapin. Ya, Bu, kita siapkan. Saya tuh triknya biasanya kalau orang yang punya sakit kayak begitu, Bang, nomor satu adalah suruh aja puasa Senin Kamis. Untuk latihan ya? Iya, buat latihan. Bagaimana dia bisa mengontrol penyakitnya. Jadi harus kita siapkan. Nah, otomatis adalah yang belum stabil harus kita kasih tahu bahwa ini belum stabil. Tapi kalau yang udah stabil, kita alhamdulillah. Jadi kita berusaha sebelum puasa, mereka sudah relatif untuk dikatakan stabil, sehingga siap untuk lakukan puasa. Yang kedua adalah ya tadi mengatur obatnya. Keseringan adalah memang di kita lupa pasiennya mau puasa, jadi kita baru ngehnya pas kontrol pasiennya pada saat puasa. Tapi pengalaman dari saya adalah ketika sebelum bulan puasa, saya akan selalu nanya ke pasiennya adalah, Bu, bulan depan puasa kah? Gitu. Kalau dia puasa, dikomunikasikan dulu lah ya hal itu ya. Iya, dikomunikasikan. Maka saya selalu nanya ketika menjelang bulan puasa, saya bertanya, Ibu mau puasa bulan depan? Nah, ketika bulan depan mau puasa, makanya tadi persiapan pertama, fisiknya gimana? Yang kedua adalah obatnya. Pengaturan obat, semuanya bisa diatur obatnya. Kalaupun ada obat yang wajib, biasanya 3 atau 4 kali adalah pasien-pasien yang biasanya memang butuh obat yang khusus atau obat-obat yang pasiennya memang sedang tidak bisa puasa, Bang. Contoh antibiotik. Kalau minum antibiotik kan orang yang sakit. Iya. Malah tidak bisa puasa. Tapi kalau orang-orang yang bisa kita obat-obat penyakit yang kronik, itu rata-rata bisa diatur kok. Pengaturan obatnya. Pengaturan pengaturan obatnya yang awalnya jadi 1 kan nggak ada masalah. Minum 1 ya bebas. Mau sahur atau mau buka. Obatnya minum 2 juga nggak ada masalah. Mau sahur dan buka. Kalau yang 3, kita lihat. Kalau dia timing yang kita butuhkan adalah jaraknya. Jadi harus berjarak. Maka kan bisa minum pada saat setelah tarawih atau sebelum tidur. Di sela antaranya berarti ya? Iya. Kalau sebenarnya nggak ngaruh gitu ya, sebenarnya kayak suplemen tuh. Kan suplemen bisa aja minum 3 kali, Bang. Tapi sebenarnya nggak berpengaruh ya, bisa aja yang 1 di sahur, 2 dibuka.
Yang butuh triknya itu adalah ya tadi yang butuhnya sampai 4 kali. Atau obat gula, memang obat gula perlu diatur sedemikian rupa karena masing-masing punya efek tertentu. Makanya Perkeni mengeluarkan panduan bagaimana mengatur obat-obatan yang masing-masing jenisnya, Bang. Iya. Nanti saya juga bikin infografisnya di Instagram saya, itu infografisnya. Itu berasal dari info itu. Jadi kita bisa ngatur. Tapi prinsipnya adalah bagaimana kita bisa kerjasama kolaborasi dengan pasien ketika pasiennya mau puasa. Ya, ini menjadi informasi Jadi, yang sangat berharga loh. Ya, Kang Hafiz, gitu. jadi informasi yang sangat berharga nih sebenarnya, trik apa namanya, cara mengatur obat pada saat kita ibadah puasa itu, karena barangkali banyak orang yang tahu, menyadari, tapi nggak tahu harus ngapain gitu loh. Iya, betul. Terus ada satu hal lagi nih, sekarang sudah jam 15, jam berapa ya? 16.42 sudah lewat waktunya. Jadi masih ada berapa menit lagi? Ada satu, ini pertanyaan saya pribadi lah, anggaplah memang saya apa namanya kurang punya pengetahuan di sini soal minum obat mah, Hafiz. Kan di TV juga ada iklannya tuh. Kalau yang punya penyakit mah mau puasa minumlah obat mah pada saat sahur. Apakah dengan minum obat mah di saat sahur itu punya efek yang bagus untuk menjaga tidak kambuhnya penyakit mah selama menjalani ibadah puasa? Karena kita tahu bahwa yang namanya penyakit mah itu kan penyebabnya bukan cuma soal perut, kadang-kadang juga dari masalah pikiran dan segala macam begitu ya. Gimana tuh menurut Kang Hafiz? Ya, Bang. Jadi prinsipnya tadi, kalau kita ngomongin adalah yang sakit mah, kita harus tahu dulu pasiennya sama kayak tadi. Kita harus nyiapin dia. Kalau dia punya mah, dan penyemahnya cukup lumayan, artinya dia bukan yang tipenya kalau salah makan sekali, ya habis itu hilang gitu ya. Tapi yang terus-terusan, maka kita bisa menyiapkan. Makanya tadi mendapatkan obat mah. Tapi sistem obat mah kenapa sahur itu lebih sering? Karena jarak antara tidak makannya itu panjang, Bang. Makanya ketika badan itu nggak ada makan kan produksi asam masih bisa ada sehingga kita berikan obat di itu. Tapi masing-masing obat itu kan punya metode masing-masing. Ya. Ada yang efektif hanya untuk mengurangi, ada yang efektif harus diminum rutin. Nah, itu harus kita jelaskan ke pasien. Nah, tapi ketika kita ngomonginnya sakit mah, yang asam lambung, apakah punya, selain kita sudah berikan obat yang pas gitu, yang sering kita lupakan adalah pencetusnya. Kalau pencetusnya adalah penyakit khusus, ya itu mungkin urusan dokter ya. Kita khusus dokter masing-masing. Tetapi yang sering orang lupakan adalah pencetusnya ada dua yang paling sering dilewat, adalah makan dan pikiran, Bang. Psikologis lagi tadi ya jatuhnya. Iya, makan. Mau kita makan, contoh ya, kita udah tahu kita sakit mah. Kita mau minum sekalipun, kalau kita kasih minum makannya adalah minum kopi, Bang, minum pedas, hilang nggak tuh mahnya? Enggak lah. Iya, jadi ya, kita minum obat tapi kita makannya heboh, ya sama aja. Iya, pagi sahur makan pedes-pedes, ayam geprek level 10, ya sama aja, Bang. Mau minum obat juga nggak akan bisa. Gitu. Yang kedua ya tadi mindset. Nah, ketika kita bisa mindset kita atur positif, kita nggak cemas, kita nggak panik, otomatis kan asam lambung bisa tertahan. Makanya kalau dalam ilmu psikosomatik, otak sehat, pikiran sehat, usus sehat, pikiran sehat, Bang. Itu dia. Intinya ya psikologinya mesti bagus lah ya, situasi kondisi psikologisnya juga. Iya. Tapi sebenarnya itu kan bisa dibantu dengan ini juga apa dengan ya tadi bahwa Kang Hafiz bilang bahwa kita punya kesadaran bersama bahwa yang kita lakukan ini adalah ibadah. Ibadah itu harus dilalui dengan sikap berpikir yang positif, tingkah laku yang positif, ya insya Allah sebenarnya saling mendukung ya satu sama lain lah ya. Siap. Kalau bicara soal suplemen, Kang Hafiz, mostly apa sih yang paling dibutuhkan
untuk menunjang apa namanya aktivitas puasa kita? Suplemennya adalah tadi Bang 5 aja. Nggak ada suplemen khusus. Nggak ada suplemen khusus. Nggak ada suplemen khusus. Karena asal itu bisa dilakukan, kita nggak butuh suplemen. Namanya juga suplemen. Nambah kan? Tambahan. Tambah. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah cukup, ngapain nambah, Bang? Betul. Jadi sebenarnya nggak ada suplemen khusus, Bang. Iya ya. Saya suplemennya doa. Oke, Kang Hafiz, saya juga merasa banyak banget dapat informasi berharga banget pasti buat kita semua yang ada di IG ini, yang menonton live IG ini. Kalau mungkin masih ada yang ingin disampaikan, waktunya juga masih ada, sekitar kita masih punya waktu sekitar 13 menit lagi. Kalau misalnya ada yang bisa disampaikan, bisa tolong sampaikan lagi. Saya juga mungkin dapat pertanyaan nih dari yang ikut di live IG ini. Mungkin untuk menutupi kuota waktu, anggaplah untuk kuota waktu gitu ya. Kang Hafiz bisa remind lagi nggak tadi apa yang Kang Hafiz sampaikan, 5 poin pada saat yang kita harus 5 poin yang kita butuhkan pada saat kita melakukan ibadah puasa dengan tujuan menjaga stamina dan mencegah kelelahan kerja saat berpuasa ini. Bisa diulang lagi nggak, Kang Hafiz? Jadi untuk resumenya lah gitu. Siap. Prinsipnya adalah ingat 5, yaitu satu, bagaimana kita bisa produktif selama puasa adalah harus ingat 5 pengaturan, yaitu satu, aturlah makan. Makan itu harus diatur baik dari sahur maupun buka. Sahur dan buka prinsipnya adalah sama. Pastikan porsinya dan pastikan jenisnya. Harus seimbang porsinya, harus seimbang jenisnya. Jangan berlebihan salah satu. Pada sahur kita harus pas, karena itu butuh energi sepanjang hari. Pas buka kita nggak boleh berlebihan. Karena ketika berlebihan, efeknya langsung ada, yaitu pada saat kita jadi kekenyangan, dan akhirnya susah tidur dan lain-lain, dan bisa berhubungan dengan sahurnya. Itu masalah makan. Masalah minum. Masalah minum prinsipnya adalah kalau tidak ada pantangan atau tidak ada pembatasan cairan, maka disarankan untuk minum 8 gelas per hari. Atau sekitar mungkin 2-3 liter. Diaturlah dari buka sampai sahur. Minumlah yang rutin, bukan yang banyak. Jadi jangan langsung minum 2 liter dibuka gitu, habis itu langsung kembung nggak minum-minum. Jadi prinsipnya rutin. Yang ketiga adalah aktivitas. Kita harus tetap beraktivitas dan bahkan boleh berolahraga. Olahraganya disarankan adalah jangan di tengah-tengah tapi di awal, yaitu setelah subuh. Tapi ingat ini hanya boleh ringan dan hanya 15 menit. Dan sebelum buka boleh intensitasnya sedang dan 30 menit. Atau bahkan setelah buka atau belum taraweh. Itu bisa untuk olahraga. Nah, aktivitas yang keempat adalah mengatur pola tidur. Pola tidur harus diatur. Satu, mengatur pola tidur malam hari. Malam hari harus diatur dengan cara, prinsipnya adalah tadi, tidurlah lebih cepat dan aturlah pola makan sehingga tidak terganggu tidurnya. Aturlah pola tidurnya dengan lingkungan yang nyaman sehingga kita bisa lebih cepat tidur. Nah, itu tidur yang malam. Tapi kita juga harus punya strategi untuk tidur siang yang tadi. Tidurlah 15-30 menit yang efektif. Antara mungkin jam 10 tapi sampai jam 2. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana mindset kita bahwa puasa itu adalah ibadah. Sehingga mindset kita akan positif, bukan negatif, bukan paksaan. Nah, itu dari 5 dari saya, Bang. Cukup 5 dan untuk 5. High five. Okay. Tadi tambahan itu ya soal apa namanya obat ya, soal pengaturan minum obat. Bersama yang tadi soal obat mah untuk menjaga itu selama berpuasa. Oke, alhamdulillah meskipun nggak sampai 1 jam tapi udah banyak sekali yang bisa diperoleh dari penjelasan yang diberikan oleh Dr. Hafiz ini. Semoga kita semua bisa merasakan manfaatnya. Saya terima kasih banyak terima kasih banyak untuk
kesediaan Kang Hafiz bisa berbagi, berpartisipasi dalam acara ini, berbagi ke semua yang menonton IG Live ini. Semoga itu menjadi manfaat dan juga menjadi ladang ibadah buat Kang Hafiz dan kita semua di sini. Akhirul Amin. kalam, barangkali kita bisa tutup acara ini. Selamat melunasi ibadah puasa di waktu yang tersisa ini, supaya kita bisa, insya Allah bisa menjalankan ibadah puasa secara penuh di bulan Ramadan ini dan mendapat berkah semuanya. Makasih banyak Kang Hafiz untuk karena kesediaannya bicara membagikan pengetahuan di sini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bang. Salam sehat.